Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka pendidikan bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi miras, dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka tidak akan ada lagi penista agama seperti Abu Janda, Denny Siregar, Bu Sukma, dan Muwafiq. Khilafah dengan sistem hukum Islamnya akan menindak tegas para penista agama. Islam pun akan mulia dan agama lain tetap dihormati. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, tidak ada lagi para maling uang rakyat alias koruptor. Tidak ada lagi rakyat yang tertindas oleh penguasa zalim dan ketidakadilan hukum. Jika khilafah tegak, maka para pejabat negara dan rakyat jelata akan hidup dalam kemakmuran dan keadilan hukum. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka nilai-nilai Pancasila akan benar-benar terwujud. Tidak akan ada lagi hayalan belaka. Tidak akan ada lagi perusak di NKRI ini seperti OPM. Tidak akan ada lagi negeri atau daerah yang terlepas dari NKRI seperti Timur Timur. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para orang tua tidak perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di TV. Karena TV hanya menayangkan yang baik, baik karena Allah, bukan baik karena manusia. Tidak ada tontonan yang merusak moral dan akidah. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka seluruh warga negara akan dijaga kehormatannya. Negara akan mengatur berkenaan pergaulan pria dan wanita. Orang tua pun tidak perlu lagi khawatir anaknya menjadi korban. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para ustadz dan da'i tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk sholat. Tidak perlu capek-capek mencegah orang lain dari kemaksiatan. Karena dakwah akan menjadi tanggung jawab negara. Dan khalifah akan mengajak seluruh warga negara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah adalah kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan, lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard
كما استحلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang maraknya tulisan atau video yang diunggah oleh seorang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang bernama Heri Al-Fatih. Tulisan itu berjudul "Apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia?" Tulisan ini menjadi viral, bahkan diiringi dengan rekaman video yang intinya adalah mereka memasarkan tentang ideologi khilafah di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita tahu bahwasanya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi organisasi terlarang, sama seperti PKI, namun kita tahu bahwasanya pergerakan mereka, aktivitas mereka masih berjalan sampai saat ini. Video di awal tadi sudah jelas, video yang menggambarkan bagaimana mereka melakukan propaganda kepada masyarakat untuk tertarik dengan khilafah. Dalam hal ini saya akan menjawab dari propaganda mereka dalam tulisan Heri Al-Fatih. Kurang lebih ada 18 poin yang intinya mereka sangat mengagungkan ideologi khilafah dan merendahkan atau menganggap buruk ideologi Pancasila. Yang pertama, benarkah bahwasannya jika khilafah tegak di Indonesia, selain agama Islam akan tetap boleh hidup damai? Saya jawab bahwasannya masalah jika khilafah tegak di Indonesia, maka kerukunan antar umat beragama akan terganggu, bahkan akan terjadi perang antar agama. Jangankan menghormati atau menjalin perdamaian antar agama, kepada sesama umat Islam saja mereka tega atau rela mengkafirkan, bahkan menuduh musyrik atau kafir, dan menganggap berhukum Pancasila dengan hukum tauhid, sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan hanya karena tidak menegakkan khilafah. Jadi kebebasan beragama ala kaum khilafah adalah dusta atau kebohongan belaka. Dan kita tahu tanpa khilafah pun NKRI sudah menerapkan toleransi atau kebebasan beragama. Jadi jelaslah poin pertama yang menjadi masalah dengan tegaknya khilafah di Indonesia, maka kerukunan antar umat beragama akan terganggu. Yang kedua, benarkah dengan tegaknya khilafah
pendidikan dan kesehatan akan digratiskan? Saya jawab, bagaimana mau menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis, lawang khilafahnya jelas tidak ada, khilafahnya tidak jelas siapa namanya dan di mana rimbanya. Kita tahu ideologi khilafah ditolak di setiap negara, bahkan ditetapkan sebagai organisasi teroris di seluruh dunia menolak ideologi khilafah. Dijadikan sebagai ideologi pemberontak. Bagaimana mau menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis? Tanpa khilafah pun saat ini pemerintah sudah memperhatikan pendidikan dan kesehatan bagi rakyatnya. Walaupun kita tahu belum maksimal, tapi itu lebih baik dibandingkan sekedar mimpi atau bualan kaum khilafah. Poin yang ketiga, benarkah jika khilafah tegak hukum Allah akan diterapkan secara kafah? Saya jawab, masalahnya setan itu hidup di sistem manapun, termasuk bisa hidup di sistem khilafah. Jadi walaupun diterapkan sistem khilafah, kerja setan akan tetap jalan terus. Itu berarti kemaksiatan dan kejahatan tetap akan ada walaupun dalam sistem khilafah. Kalau kemaksiatan berhenti dengan tegaknya khilafah, terus neraka sepi tentunya. Kata siapa tidak ada kemaksiatan di sistem khilafah? Lihatlah sejarah beberapa penguasa dan keturunan khilafah yang ahli zina, bahkan juga hobi bermabuk-mabukan. Jangan menipu atas nama khilafah. Tanpa khilafah, NKRI sudah sangat kafah. Setiap pemeluk agama diberikan kebebasan beragama, bisa menjalankan agamanya dengan damai, rukun tanpa tekanan dari pihak manapun, tentram menjalankan syariatnya masing-masing. Toh kita tahu bahwasanya khilafah bukan bagian dari rukun Islam dan rukun iman. Jadi kita tahu bahwasanya sistem khilafah bukanlah yang esensi, bukanlah yang penting dalam ajaran Islam. Poin yang keempat, benarkah jika khilafah tegak, hukum Allah terlaksana secara sempurna? Jawabannya, NKRI sudah menggunakan sistem yang sangat sempurna. NKRI ini adalah negara yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada bencana atau musibah, semata-mata adalah sebagai ujian kesabaran bagi orang yang beriman. Jadi bukan sebagai malapetaka atau azab karena tidak berdirinya sistem khilafah. Kita tahu bahwasanya negeri ini adalah negeri yang dihuni oleh banyak para wali, ulama pendahulu kita. Negeri ini tidak henti-hentinya didoakan oleh para ulama dan dicintai oleh rakyatnya atau penduduknya. Masalahnya, jika khilafah tegak, maka mereka akan merusak anugerah Allah berupa berkah dan rusaknya kedamaian di negeri ini. Poin selanjutnya yaitu poin yang kelima. Benarkah jika khilafah tegak, tidak akan ada lagi kemaksiatan secara terang-terangan? Jawabannya, kita tahu bahwasanya kaum khilafah adalah kaum yang ahli maksiat. Kenapa demikian? Karena mereka ahli maksiat dengan bertopeng agama, bertopeng atas nama Tuhan. Mereka adalah ahli maksiat yang terus-menerus merongrong negara. Mereka adalah kelompok minoritas, tapi bergaya mayoritas dengan menebar kebohongan atas nama ulama, atas nama umat Islam. Lantas umat Islam yang mana yang mereka ikuti?
Mereka adalah kelompok Khawarij takfiri yang sukanya merusak perdamaian. Yang keenam, benarkah jika khilafah tegak tidak akan ada lagi penista agama? Saya jawab, yang sebenarnya penista agama adalah mereka yang memanipulasi ajaran agama untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok. Penista agama adalah mereka yang selalu menebar kebohongan bahwa mereka menganggap Rasulullah tidak bisa menegakkan misi rahmatan lil alamin sebelum tegaknya khilafah. Para penista agama adalah mereka yang bodoh tentang agama tapi berlagak sok ahli agama. Bicara tentang agama hanya dengan modal jubah, jenggot panjang, dan sorban. Mereka adalah provokator berlagak paling suci sedunia. Inilah yang menjadi masalah. Poin yang ketujuh, jika khilafah tegak, benarkah tidak akan ada lagi maling uang rakyat atau koruptor? Jawabannya, tidak benar. Ada juga loh di masa kekuasaan daulah terdahulu, penguasa yang korup, penguasa yang zalim, penguasa yang amoral, bahkan maling atas nama Tuhan dan kekuasaan. Bukan saja foya-foya di istana, tapi juga berbuat kerusakan, berbuat perpecahan dan peperangan, yaitu perang saudara. Mereka saling menumpahkan darah hanya karena haus tahta. Ini juga masalahnya. NKRI lebih mulia dalam setiap pergantian pemimpin. Tidak ada perang saudara apalagi bunuh-bunuhan. Alhamdulillah, inilah kenikmatan limpahan dari Allah di negeri kita yang harus kita jaga, harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Poin yang ke-8, jika khilafah tegak, benarkah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan terwujud? Jawabannya bohong besar jika mereka mendukung Pancasila. Bagi anti-khilafah, Pancasila itu adalah tauhid atau berhala. Menurut mereka, NKRI ini adalah produk kafir. Undang-Undang Dasar 1945 hanyalah sistem syaitoniah menurut mereka. Jadi mereka menghalalkan segala cara untuk menipu kaum awam. Masalahnya, khilafah HTI lebih ganas, lebih berbahaya, lebih beringas, dan lebih licik dari organisasi terlarang dimanapun, termasuk organisasi OPM. Yang ke-9, jika khilafah tegak, benarkah orang tua tidak perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di televisi? Jawabannya, masalahnya jangankan mengajarkan moralitas. Kaum khilafah itu sendiri tidak punya moral. Sudah ditolak dimanapun tapi tidak punya malu. Anti NKRI tapi hidup nyaman, beranak pinak hidup di NKRI. Benci dengan pemimpin tapi fasilitas negara dinikmati. Jangankan menjaga akidah, padahal mereka akidahnya sendiri tidak jelas. Akidah aswaja kita tahu tentu tidak akan mabuk, tidak akan tergila-gila dengan khilafah. Jadi kaum khilafah itu mengikuti akidahnya siapa? Tentu tidak jelas. Poin yang ke-10, benarkah tegaknya khilafah akan menghapus segala bentuk penjajahan di negeri ini? Jawabannya, yang menjadi masalah kaum khilafah sendiri adalah sebagai kelompok penjajah. Penjajah yang jualan atas nama agama. Yang namanya penjajah kita tahu, semanis apapun janji-janji mereka, tetaplah membual alias bohong. Ngaku anti asing padahal mereka mendapat donasi atau bantuan dari kelompok asing. Mereka Hizbut Tahrir adalah kelompok yang didanai oleh kelompok asing, dipiara oleh kelompok asing. Bukankah ideologi khilafah adalah ideologi asing atau ideologi usang
produk gagal sehingga tidak dipakai oleh mayoritas ulama dimanapun. Alhamdulillah ulama pendiri NKRI dan ulama sangat setia NKRI sudah paham tentang kebohongan kaum khilafah. Yang ke-11, jika khilafah tegak, benarkah tidak ada lagi pengangguran? Jawabannya siapa bilang? Yang namanya pemalas hidup dalam sistem apapun tetap saja pengangguran. Siapapun yang tidak mau sekolah ya tetap saja bodoh. Masalahnya, kaum khilafah itu bodoh tapi berlagak pintar di segala bidang. Setiap permasalahan jurusnya hanya satu menurut mereka, yaitu tegakkan khilafah. Yang ke-12, benarkah jika khilafah tegak, rakyat yang ingin membuka usaha bisnis tidak punya modal akan dibantu oleh khalifah? Saya jawab, ini yang menjadi masalah. Kaum khilafah itu hobi hutang tapi tidak mau membayar, bermental penindas dan bermental pengemis, hidup manja dan tidak mau kerja keras, tapi menghayal sampai langit ke-7. Menikah tanpa sistem khilafah pun tetap sah. Yang namanya jomblo akan ada di setiap masa. Yang ke-13, benarkah jika khilafah tegak, seluruh warga akan dijamin keamanannya? Saya jawab, maling tidak kenal sistem. Justru keberadaan antar khilafah membuat kekacauan dan merusak ketentraman dan kedamaian. Bagaimana jadinya jika negeri ini menerapkan khilafah? Mereka tentu akan sedikit-sedikit mengkafirkan, menuduh tagut, penyembah berhala, dan tentunya kita sebagai pengikut kaum Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan nyaman beribadah atau melaksanakan amaliyah yang selama ini kita lakukan. Siapa yang berani mengkritik khilafah akan langsung dijagal. Menurut mereka halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini tentu akan menambah masalah. Yang ke-14, jika khilafah tegak, benarkah seluruh warga negara akan dijaga kehormatannya? Masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia, umat Islam di Nusantara tidak lagi kenal budayanya, akan dipaksa memakai budaya Arab karena semua budaya Nusantara menurut mereka dianggap sebagai budaya kafir. Khilafah bisa menerapkan pergundikan, menjadikan wanita sebagai pemuas nafsu penguasa. Yang ke-15, benarkah jika khilafah tegak tidak seorang pun yang terabaikan hak-haknya? Saya jawab, sistem khilafah bersifat diktator alias absolut. Siapa yang menentang khalifah maka bersiaplah meregang nyawa. Siapa yang melawan khalifah dianggap melawan Tuhan. Semua perkataan khalifah dianggap perkataan Tuhan, sehingga mutlak benar yang wajib diikuti. Khalifah tidak boleh dianggap bersalah. Yang ke-16, jika khilafah tegak, benarkah ustadz dan dai tidak perlu repot-repot lagi berdakwah? Saya jawab, amar ma'ruf nahi mungkar itu tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas khalifah. Tidak ada jaminan kemaksuman khalifah sehingga khalifah bisa berpotensi untuk melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Siapa yang mencegah kezaliman khalifah maka akan dianggap memusuhi Tuhan. Ini justru akan menambah masalah. Poin yang ke-17, benarkah akan menjadi indah dan sejahtera dengan berdirinya khilafah? Saya jawab, saya akan membongkar seluruh kejahatan khilafah, sebab khilafah hanyalah sistem buatan manusia yang tidak mesti benar, bukan sistem buatan Tuhan. Sistem khilafah tidaklah suci, melainkan tersimpan di dalamnya segala kekurangan dan kejahatannya.
kita bisa membaca sejarah betapa banyak umat Islam meregang nyawa hanya karena mereka saling berebut tahta, berebut kekuasaan, rela untuk saling membunuh sesama saudaranya. Hal inilah yang perlu menjadi pelajaran kita bersama. Jangan sampai negeri kita menjadi berantakan, menjadi kacau karena saling berebut kekuasaan. Poin yang terakhir, poin ke-18, benarkah khilafah adalah kewajiban mulia? Jawabannya, khilafah bukanlah kewajiban, melainkan tawaran alternatif yang tidak menjamin baik. Tak ada dalilnya untuk menerapkan khilafah tahririyah. Khilafah Imam Mahdi memang akan datang, tapi bukan khilafah penipu ala Hizbut Tahrir Indonesia. Ulama aswaja yang lurus tidak akan tergiur dengan mimpi khilafah. Walau dipaksa bagaimanapun, khilafah akan terus gagal, sebab hanyalah produk tafsir gagal yang usang, yang hanya merusak dan mempersempit keagungan ajaran Islam. Masalahnya, negara manakah yang saat ini tertarik dengan mimpi khilafah? Tentu tidak ada. Ya kaum khilafah, sekali-kali bangun, sadar diri, jangan hanya mimpi dan terus mengigau. Itulah sekelumit jawaban dari saya menjawab dari propaganda kaum Hizbut Tahrir, yaitu Heri Al-Fatih, yang membuat sebuah tulisan yang kemudian diviralkan dengan banyak video. Sebagai rakyat yang cinta dengan NKRI, marilah kita jaga persatuan di antara kita. Jangan sampai ideologi asing, termasuk ideologi komunis, ideologi khilafah, tegak di negara kita. Sebab semua itu akan menimbulkan kekacauan, kerusakan di antara kita semuanya, sehingga negara kita akan bisa hancur atau terganggu persatuannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.